Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel SG Toktil yang saya cintai, ada sebuah penyakit yang berkaitan dengan darah. Penyakit tersebut terkenal dengan nama leukemia. Untuk mengenal lebih jauh apa itu penyakit leukemia, berikut ini saya jelaskan analogi terjadinya penyakit leukemia. Analogi untuk menjelaskan terjadinya leukemia bisa dibandingkan dengan sebuah pabrik produksi yang mengalami kerusakan dalam sistem pengawasan kualitas. Bayangkan pabrik ini adalah sumsum tulang, tempat di mana sel-sel darah diproduksi. Sistem pengawasan kualitas yang normal akan memastikan bahwa hanya produk-produk berkualitas tinggi yang dikeluarkan dari pabrik, sedangkan produk-produk cacat akan dihentikan produksinya. Namun, dalam kasus leukemia, ada kesalahan dalam sistem pengawasan kualitas ini. Instruksi yang seharusnya menghentikan produksi sel darah yang cacat tidak lagi berfungsi dengan baik. Akibatnya, sel-sel darah yang memiliki mutasi atau kelainan genetik yang seharusnya dicegah oleh mekanisme pengawasan kualitas tumbuh secara tidak terkontrol. Analogi ini mencerminkan pertumbuhan sel darah putih yang tidak normal dan tidak terkendali yang terjadi dalam leukemia. Lebih lanjut, sel-sel darah putih yang bermasalah ini dapat menumpuk dan mengganggu fungsi normal sumsum tulang, sehingga merusak proses pembentukan sel darah sehat. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan jumlah sel darah merah, anemia, penurunan jumlah sel darah putih normal yang penting untuk sistem kekebalan tubuh, leukopenia, dan penurunan jumlah platelet yang berperan dalam pembekuan darah, trombositopenia. Dalam kasus leukemia, seperti dalam analogi pabrik di atas, terjadi kerusakan dalam pengawasan dan regulasi yang mengarah pada produksi sel darah yang cacat dan berlebihan. Hal ini mengganggu keseimbangan normal dalam sistem darah dan menyebabkan gejala serta komplikasi yang terkait dengan leukemia. Kemudian, apa penyebab penyakit leukemia? Leukemia adalah jenis kanker yang terjadi ketika sel-sel darah putih, leukosit, menjadi ganas dan berkembang secara tidak terkendali. Penyebab pasti leukemia belum sepenuhnya dipahami, tetapi ada beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap perkembangan penyakit ini. 1. Mutasi genetik. Mutasi dalam DNA sel-sel hematopoietik, sel-sel pembentuk darah, dapat mengubah mekanisme regulasi pertumbuhan dan diferensiasi sel. Mutasi ini bisa terjadi secara acak atau disebabkan oleh paparan zat-zat karsinogenik, pemicu kanker, seperti radiasi atau bahan kimia tertentu. 2. Faktor genetik. Beberapa jenis leukemia memiliki kecenderungan genetik, yang berarti adanya riwayat keluarga dengan penyakit ini dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengembangkan leukemia. Namun, faktor genetik hanya memainkan peran kecil dalam sebagian besar kasus. 3. Paparan zat karsinogenik. Paparan jangka panjang terhadap bahan kimia beracun atau radiasi dapat meningkatkan risiko leukemia. Contohnya, paparan radiasi ionisasi yang tinggi, seperti yang dialami oleh korban bencana nuklir atau terapi radiasi yang intens, dapat meningkatkan risiko. 4. Gangguan imunologi. Sistem kekebalan tubuh yang lemah atau terganggu dapat meningkatkan risiko pengembangan leukemia. Misalnya, orang dengan penyakit autoimun atau yang menjalani transplantasi organ memiliki risiko lebih tinggi. 5. Infeksi virus. Beberapa virus telah dikaitkan dengan leukemia, terutama Human T-cell leukemia virus, HTLV-1, yang disebutkan sebelumnya. Namun, keterlibatan virus dalam perkembangan leukemia masih menjadi area penelitian yang aktif. 6. Paparan radiasi dan kimia. Paparan radiasi ionisasi yang tinggi, seperti radiasi nuklir atau terapi radiasi, serta paparan bahan kimia tertentu yang bersifat karsinogenik, dapat meningkatkan risiko leukemia. 7. Faktor lingkungan. Lingkungan tempat seseorang tinggal dan bekerja juga dapat memainkan peran. Paparan lingkungan yang terkontaminasi zat beracun atau polusi udara tertentu dapat berkontribusi pada risiko pengembangan leukemia. Namun, penting untuk diingat bahwa leukemia umumnya disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor di atas, dan tidak semua orang yang memiliki faktor risiko akan mengembangkan penyakit ini. Pengembangan leukemia adalah hasil dari interaksi yang kompleks antara faktor genetik, lingkungan, dan faktor pemicu lainnya yang mungkin belum sepenuhnya dipahami. Untuk dapat mengurangi risiko terkena leukemia, maka 7 faktor di atas sebaiknya perlu diperhatikan. Perlu sahabat ketahui, ada terapi pengobatan untuk membantu menyembuhkan penyakit leukemia ini. Terapi tersebut adalah terapi lintah, yang ada di Desa Kawedusan Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sahabat dapat kunjungi tempat praktek terapi lintah yang setiap hari buka, kecuali diumumkan dalam video jadwal terapi dalam channel SG Toktil bahwa praktek hari tersebut libur. Silahkan subscribe untuk yang belum subscribe, klik tombol like, share dan komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.